Oke, gue udah janji buat nge-review anime Makein atau Too Many Losing Heroine setelah gue nge-review anime Alya Hide Feelings from Russian. Dan sesuai dengan komentar-komentar lu pada gitu di review Alya, ini anime bener-bener bagus banget. Dan gue bisa bilang ketika gue pertama kali nontonnya, ini udah kayak anime mahal banget, udah kayak movie, man. Kalau misalnya kata anime apaan? Compositingnya bagus. Gak cuma animasi ya, tapi karakternya, storynya, terus apapun yang emang bener-bener dieksekusi di anime itu bener-bener enak banget buat dilihat. By the way, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia dan juga internasional. Pada kesempatan kayak ini gue bakal coba buat ngasih impresi gue ketika gue selesai nonton anime Makein atau Too Many Losing Heroine. Pertama, gue suka sama main karakter aja. Buat lu semua yang nggak tahu nih anime tentang apaan, dan gue yakin lu semua udah pada tahu juga, karena ketika gue nonton ini udah selesai kan. Gue biasa kalau misalnya nonton anime romance comedy itu gue tamatin dulu, gue tunggu tamat dulu anime, terus habis itu gue nonton per batch ya. Dan kebetulan ketika gue nonton udah ada di Netflix. Gue paham banget kalau misalnya ketika gue nonton banyak banget orang-orang yang berkomentar kalau misalnya meskipun anime bagus, itu juga nggak menjamin bakalan dapat banyak banget penonton. Dan mungkin beberapa alasan kenapa nih anime nggak banyak ditonton adalah karena nggak banyak platform streaming yang kagak nge-share tentang anime Makein. Kayak beberapa platform streaming gratis yang biasanya emang ditonton sama orang-orang gitu ya, kayak Aniwon, terus Miss Indonesia, Aiki atau segala macam gitu ya. Nggak nayangin ini, cuma di beberapa platform doang kayak misalnya Crunchyroll kok nggak salah, dan yang lain-lain. Ketika gue nonton itu gue nonton di Netflix, dan gue nggak tahu apakah Netflix ini nayangin ketika Makein lagi ongoing atau kagak. Cuman yang jelas ketika udah selesai season 1 gue bisa nonton ya anime. Cuman gue nggak peduli jujur sama berapa banyak penonton yang didapatkan sama anime ini gitu ya. Menurut gue di anime udah bener-bener enjoyable parah, sampai gue melupakan apapun yang memang pengen diraih sama nih anime, dari animasi, dari compositing, dari alur cerita dan segala macem. Ini anime tentang romance comedy. Dan menurut gue ini romance comedy beda di antara anime-anime yang lain. Soalnya nanti ketika gue ceritain tentang sinopsisnya bakalan tahu gitu ya kenapa ini berbeda di antara ini. Cuma yang jelas yang paling gue rasain ketika gue nonton anime ini adalah ini anime romance comedy yang sangat amat mendekati kisah cinta ketika lu sedang ada di real life. Biasanya ketika lu nonton anime romance comedy, lu langsung mikir, oh ya ini cuma anime doang. Atau lu gak sadar ini anime lu tonton ini bakal terjadi sama lu, padahal kagak sama sekali. Cuma di Makein ini entah kenapa gitu ya, gue bener-bener relate sama main karakternya Nuku Mizuku gitu, dimana dia itu kayak seolah-olah sudah menganggap diri itu NPC atau background karakter gitu, cuman jadi support karakter doang gitu. Terus habis tiba-tiba dia didatangin sama beberapa karakter yang ternyata mereka tuh cintanya bertepuk sebelah tangan. Dan di anime ini Nuku Mizuku sendiri itu masih belum dapat main heroine ya, iya nggak sih? Orang-orang kan pada ngira ini bakal Ana Yanami, terus habis itu ada yang Lemon, terus ada yang bilang satu lagi tuh yang bocil itu lupa gue namanya. Oh ya, Komari gitu. Kayak paling mendekati Komari, masih belum ada ini ya, apa namanya, momen-momen wife war gitu ya. Cuma yang jelas season 1 ini ditutup dengan sebuah kondisi di mana main karakter kita yaitu Nuku Mizuku masih belum dapat kejelasan gitu kalau misalkan siapa wife yang paling mendekati sama dia. Mungkin orang-orang pada bilang Komari dan segala macam, cuma yang jelas ya kita masih belum tahu. Soalnya Ana Yanami juga paling amat mendekati. Kalau misalnya lu tanya ke gua siapa emang yang paling mendekati untuk mendapatkan cintanya Nuku Mizuku, itu adanya sendiri. Kita nggak ada yang tahu kan. Maksudnya kita selalu disuguhi nih, akhir-akhir ini kita udah selalu disuguhi sama anime-anime yang berujung sama rute incest. Jangan sampai ini dinormalisasi, semoga masih tetap Ana Yanami ya. Oke, balik lagi tentang sinopsisnya. Ini anime menceritakan tentang seorang main karakter namanya Nuku Mizuku ya, yang dimana dia beranggapan kalau misalkan dia adalah seorang background karakter gitu atau NPC yang dia nggak peduli sama kehidupan cinta, meskipun dia juga penasaran ketika emang dia dapat cinta di masa-masa sekolahnya itu kayak gimana. Cuma yang jelas ketika dia menjalani hidup sehari-hari, tiba-tiba secara tidak sengaja dia berada dalam kondisi di mana dipertemukan sama beberapa karakter-karakter perempuan yang emang cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Cinta itu gagal di tengah jalan. Dan di anime ini bener-bener pure dijelasin gitu sesuai dengan judulnya. Oke, Makein atau Too Many Losing Heroine. Kalau misalkan main karakter kita yaitu Nuku Mizuku itu berkutat sama teman-teman perempuannya yang punya cerita cinta bertepuk sebelah tangan kayak gitu. Dan dalam cerita tersebut kita bakal sama-sama melihat bagaimana perkembangan karakter dari masing-masing perempuan-perempuan tersebut yang pada akhirnya bisa menerima kenyataan kalau misalkan mereka adalah Makein atau
seorang heroin yang gagal mendapatkan cinta yang emang udah diinginkan ya selama ini kayak gitu. Dan bahkan meskipun ini menceritakan tentang karakter-karakter perempuan yang tadi udah dijelasin gitu, main karakter kita sendiri itu punya pengembangan karakter yang bagus banget dari episode awal sampai episode akhir. Dari yang awalnya kita ngelihat ini si Nuku Mizuku bener-bener gak peduli sama lingkungan gitu ya, selalu yeping kalau misalnya ngelihat orang-orang, terus bahkan dia sampai bisa tahu air mana yang paling enak ketika diteguk, ketika diminum gitu ya di sekolahnya. Di episode ke-12 atau episode terakhir kita bisa tahu kalau misalnya dia akhirnya berani buat mengembang tanggung jawabnya. Dia udah bener-bener peduli sama teman-teman di sekitarnya. Bahkan dia sendiri tuh udah bener-bener kagak yang gak punya teman sama sekali. Selalu diungkit-ungkit sama adenya. Emang agak sedikit jahat sih. Cuman ketika gue lihat adenya juga peduli sama kakaknya sendiri, pada akhirnya Nuku Mizuku menjadi main karakter yang seenggaknya enak buat dilihat. Nggak annoying lah. Bener-bener ini sangat amat menggambarkan real life man romance komedinya. Kayak gue biasanya kalau misalnya nonton anime romcom, ketika gue ngelihat MC-nya bener-bener susah banget dapat main heroinnya gitu ya, gue pasti bakal selalu gregetan gitu. Tapi entah kenapa di anime Maka ini nih itu ngalir aja men. Kita kan gak nyeritain soal main karakternya, tapi nyeritain soal karakter-karakter emang ceritanya bertepuk sebelah tangan, which is itu teman-teman main karakter. Jadi itu yang membedakan sama anime romance komedi yang biasanya kita tonton. Biasanya kalau misalnya anime romance komedi yang lain itu kayak menceritakan tentang kisah cinta dari karakter-karakter atau main karakternya yang pada akhirnya benar-benar jadi gitu ya. Tapi kalau misalnya di anime Maka ini kita benar-benar bisa melihat bagaimana perasaan seseorang ketika emang cintanya bertepuk sebelah tangan, padahal emang udah berusaha gitu sedemikian rupa kalau misalkan dia udah ngode-ngodein gitu ya. Ini dari POV cewek gitu ya. Kita nggak tahu kalau misalnya dari POV cowok kayak gimana gitu, mungkin bakal lebih sakit lagi. Cuman ya di Jepang kan biasanya kan kalau misalnya emang ada cewek yang suka, bahkan mereka dengan segan bisa langsung nembak ke cowoknya sendiri gitu ya nggak sih. Jadi mungkin ini lebih relate ke orang-orang yang emang tinggal di Jepang sana. Tapi kalau misalnya Indonesia mungkin akan lebih relate kalau misalkan teman-temannya si Nuku Mizuku itu cowok-cowok juga. Yang pada akhirnya ketika dia nyatain perasaan cinta ke teman-teman ceweknya itu ditolak, itu mungkin bakal lebih relate ya. Gue nggak tahu apakah jumlah penonton wibu di Indonesia itu lebih banyak laki-laki atau perempuan. Cuma yang jelas bahkan ketika kita yang nonton sebagai laki-laki melihat bagaimana Ana Yanami itu cintanya bertepuk sebelah tangan, abis itu Lemon pun bertepuk sebelah tangan meskipun udah berkode banget gitu ya. Dan yang terakhir Komari pun dengan usahanya gitu ya, dengan mind blowingnya dia benar-benar kerja keras untuk bisa dinotis sama senpainya, tetap bertepuk sebelah tangan. Itu meskipun kita beda gender gitu ya, mereka perempuan dan kita laki-laki, tetap masih bisa relate gitu. Jadi intinya secara story ini bagus banget. Kalau misalnya gue bilang kemarin Alia Header Feeling from Russian itu fresh, ini makin benar-benar anime yang lebih fresh lagi dari Alia Header Feeling. Apakah lebih bagus? Gue nggak bisa menilai. Cuma jelas kalau misalnya dibandingin sama komedinya si Kanoko. Ini gue belum nonton anime Sekanoko gitu, tapi yang gue lihat berdasarkan banyak banget bacotan-bacotan orang-orang di internet gitu, orang-orang pada mikir nih anime bakalan bagus gitu, soalnya bener-bener relate banget sama meme, tapi ternyata nggak bisa keangkat juga, soalnya secara value atau secara story ternyata nggak terlalu lucu gitu. Menurut gue lebih banyak ketawa ketika gue nonton Makein dibanding ketika gue ngelihat meme Sekanoko. Gue sendiri sampai sekarang masih belum paham ya kenapa orang-orang pada demen banget pakai meme si Kanoko gitu. Tapi kalau misalkan gue nonton anime Makein, banyak banget beberapa momen yang sebenarnya itu tuh jokesnya bukan jokes yang emang pengen ditunjukkan, jokes implisit atau jokes dialog gitu. Tapi entah kenapa gue ngecakal sendiri, ketawa-tawa sendiri gitu. Men kayak misalkan momen si Ana Yanami ngomongin soal makanan, kalori, terus habis itu si Nuku Mizuku yeping mulu tiap kali ada kelakuan-kelakuan gak jelas teman-temannya, itu sesimpel itu juga bisa lucu men. Jadi nggak harus pakai animasi yang GG gitu untuk bisa memperlihatkan kalau misalkan ini scene tuh lagi lucu. Nggak harus gitu. Yang jelas kalau misalnya emang secara penulisan itu bagus, terus habis itu secara eksekusinya itu pun bagus, dan ini secara animasi ya udah nggak usah ditanya lagi sih. Yang gue suka ini adalah animasinya bener-bener bisa menunjang dan juga bisa mengimprove story yang emang di delivery sama Maken ini. Kayak ada beberapa anime yang kita bisa sama-sama tahu, oh ini digendong nih sama animasinya, digendong nih sama grafiknya gitu. Tapi di anime Maken itu bener-bener balance banget. Dari secara micro expression setiap karakternya, terus habis itu story-nya yang ditunjang sama animasinya, belum lagi sama jokes-nya, belum lagi sama pengembangan karakternya, man. Ya emang kadang dunia tidak adil gitu ya, meskipun emang banyak banget hal-hal bagus yang ada di anime ini, ternyata nggak banyak penonton katanya yang coba buat menikmatinya. Cuma yang jelas gue gak peduli akan hal itu. Mungkin aja gue bisa salah gitu. Mungkin emang secara data
kalau misalnya dari kacamata gue kecil, tapi ternyata secara real life banyak. Gue nggak tahu, gue sangat bersyukur juga. Cuman jelas ini anime yang bagus banget buat ditonton sama lulu semua yang emang biasanya nonton romance komedi dan emang pengen cari cerita yang fresh. Makein adalah jawabannya. Jadi itu aja mungkin sedikit first impression gue dari nonton anime Makein sendiri, dan gue rasa banyak banget opini-opini yang emang gue lempar ke lulu pada. Bisa aja benar, bisa aja salah. Jangan sampai ngebuat opini gue sebagai pembenaran gitu. Kalau misalnya emang punya pendapat yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Gue sangat amat menghargai setiap ketika emang kalian buat gitu ya. Dan kalau misalnya kalian semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe, oke? Sekali lagi terima kasih banyak udah dengerin yapping gue selama beberapa menit. Gue undur diri. Kita bakal ketemu lagi di next review anime. Emang nextnya apaan bang? Kemarin gue udah bilang gue udah nonton anime Scott Pilgrim vs The World, dan abis nonton ini gue lagi nonton dan juga nungguin anime Dandadan. Gue lagi episode 7 tapi gue masih belum sampai bagian dimana kata orang-orang ini jadi salah satu scene atau episode terbaik katanya di tahun ini. Gue makin penasaran, cuman jangan sampai kayak boci gitu ya pada akhirnya. Yang jelas itu menurut gue, terima kasih banyak, sampai jumpa.